Sudah berdoa? Belum. Ayo kita berdiri berdoa dulu. Satu orang diminta untuk bikin doa dulu. Teman-teman, marilah kita mengambil berdoa dan Bapa, Bapa Putra Kudus, amin. Bapa kami yang surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni kesalahan kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam Bapa, Bapa dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk. Baik anak-anak, kita absen dulu ya. Albinus Jevin Tibo, hadir Pak. Elizabeth Rena, Hadir Pak. Eduardus Tekas Raja, Hadir Pak. Kasmirus Horang Marinyo, Hadir Pak. Maria Sedo, Hadir Pak. Maria Elizabeth Bunga, Hadir Pak. Maria Lydia Mone, Hadir Pak. Martinus Pani, Hadir Pak. Rosalia Rastiana Daka, Hadir Pak. Lucia Adelan Baga, Hadir Pak. Juliana Sedo, Hadir Pak. Febrianti Noni. Hadir Pak. Oke, terima kasih. Hadir semua ini hari ya? Ya. Baik anak-anak, kita ini hari masuk di tema 1, subtema 1, yaitu tentang indahnya kebersamaan atau keragaman budaya itu. Pelajaran 1, aku kasih waktunya 1 kali pertemuan, 2 kali 35 menit. Tujuan pelajaran ini hari kita bisa lihat di papan ya. Yang pertama, bisa baca tidak? Bisa. Yang pertama, yang 1, dengan membaca teks tentang pawai budaya, siswa dapat menentukan gagasan pokok dan gagasan setiap paragraf dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan menulis, siswa dapat menuliskan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam peta konsep dengan benar. Yang ketiga, dengan berdiskusi, siswa dapat menyebutkan keragaman budaya, etnis, dan agama dari teman-teman di kelas dengan benar. Yang keempat, dengan berdiskusi, siswa dapat mengkomunikasikan secara lisan dan tulis tentang keragaman budaya, etnis, dan agama dari teman-teman di kelas dengan benar. Sebelum melanjutkan pelajaran ini, kita menyanyikan satu lagu. Mau tidak? Mau. Kita menyanyi lagu dari Sabang sampai Merauke. Kita berdiri ya. Yang semangat bernyanyi. Dari Sabang sampai Merauke.
Yang berikut kita diajak untuk melihat pemutaran video tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Bisa mengerti tidak? Kita perhatikan di depan sekali kita menyimak video tersebut. Assalamualaikum. Teman-teman yang akan mendengar materi gagasan pokok dan gagasan pendukung bersama si Umar. Sebelum kita melanjutkan video ini, kalian like dan subscribe channel Perhatikan depan ini agar kami selalu berkembang memberikan tayangan pembelajaran yang menyenangkan. Oke, yang pertama kita akan mengetahui apa itu dengan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Sebelumnya kita memahami dulu. Yang pertama, sebuah bacaan biasanya terdiri dari beberapa paragraf. Tahukah kalian apa itu paragraf? Ya, paragraf adalah gabungan beberapa kalimat. Apa hubungannya sama gagasan pokok dan gagasan pendukung? Ya, apa itu gagasan pokok? Jadi gagasan pokok itu akan ada di dalam paragraf. Langsung saja kita bahas gagasan pokok. Gagasan pokok merupakan suatu ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan, baik berupa kalimat inti maupun pokok paragraf. Gagasan pokok terdapat dalam kalimat inti atau kalimat utama yang biasanya terletak pada bagian awal atau akhir paragraf. Contoh suatu paragraf ini yang kalian perhatikan, biasanya gagasan pokok ada di sebelah sini, maksudnya ada di awal paragraf atau ada di akhir paragraf. Nah, sebelah sini itu akhir paragraf. Kita bahas selanjutnya gagasan pendukung. Gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Gagasan pendukung disebut juga sebagai gagasan penjelas. Gagasan pendukung berfungsi untuk menjelaskan gagasan pokok. Gagasan pendukung dinyatakan lebih dari satu kalimat saja. Gagasan pendukung biasanya terdapat di kalimat kedua dan seterusnya pada setiap paragraf. Coba kita perhatikan contoh ilustrasi di samping kanan. Biasanya gagasan pendukung ada di sekitaran sini. Kita masuk contoh yang pertama. Satu, peringatan 17 Agustus Kodim 0006 Kota Bogor sediakan 600 porsi makanan gratis
warung yang biasanya dibuka setiap hari Jumat dengan konsep makan suka-suka, bayar seikhlasnya itu pun rencananya akan dibuka secara gratis pada perayaan HUT kemerdekaan Indonesia. Dengan mengusung konsep makan merdeka, warung berkah akan menyediakan minimal 600 porsi makanan. Dari 0606 Kota Bogor, Metro ARF Dodi Suhadi menyatakan bahwa kegiatan itu sebagai hari HUT kemerdekaan Indonesia. Kita perhatikan bagian awal ini, kita sebut dengan gagasan pokok nomor 1. Untuk nomor 2, 3, dan 4 kita sebut dengan gagasan pendukung yang menjelaskan acara peringatan 17 Agustus di Kodim 060. Contoh selanjutnya, Pak Made dan Pak Budi memastikan saluran selokan lancar. 2. Pak Nur menjamin mengambil sampah-sampah dan meletakkannya di gerobak sampah. Setelah kegiatan kerja bakti selesai, warga berkumpul untuk menikmati teh hangat. Mereka senang karena selokan sudah bersih. Kini mereka siap menghadapi musim hujan. Dari sini kita dapat melihat gagasan pokok ada di akhir paragraf karena mereka sudah siap menghadapi musim hujan. Dan gagasan pendukung ada di nomor 1 sampai nomor 4 di awal-awal paragraf. Kesimpulan, gagasan pokok dan gagasan pendukung bahwa dalam menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dapat digunakan dengan langkah-langkah berikut ini. 1. Baca teks dengan cermat. 2. Temukan kalimat utama atau kalimat inti di setiap paragraf untuk menentukan gagasan pokoknya. Kalimat utama atau kalimat inti dapat terletak di awal, akhir, atau awal dan akhir paragraf. 3. Temukan kalimat penjelas di setiap paragraf untuk menentukan gagasan pendukungnya. 4. Ubahlah kalimat utama dan kalimat penjelas ke dalam kalimat yang lebih inti. Oke, bagaimana adik-adik? Dari penjelasan ini, siapkan buku untuk belajar. Baik, sudah lihat ya? Tadi kita sudah menjelaskan video panjang lebar tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Ya tidak? Apa itu gagasan pokok dan apa itu gagasan pendukung? Gagasan pokok dan pendukung. Gagasan pokok adalah ide utama yang terdapat di dalam suatu teks bacaan. Istilah lain dari gagasan pokok yaitu gagasan utama, pokok pikiran atau ide pokok. Dan gagasan pokok berfungsi untuk memberikan ide awal tentang suatu teks bacaan sehingga pembaca lebih mudah memahami teks. Sedangkan gagasan pendukung adalah ide tambahan yang menjelaskan dan mendukung gagasan pokok dalam sebuah paragraf. Gagasan pendukung berfungsi untuk menguraikan gagasan pokok secara lebih rinci,
spesifik dan detail. Yang berikut kita melihat bacaan, bacaan yang dibagi itu. Bacaan halaman buku siswa itu pelajaran 1, halaman 1 sampai dengan halaman 2. Coba baca di situ. Sudah? Sekarang kita perhatikan di depan. Gagasan pokok bacaan pawai budaya yang dibaca tadi, yaitu paragraf pertama, yaitu tentang gagasan pokok paragraf pertama dalam teks bacaan tentang pawai budaya terdapat pada kalimat utamanya. Adapun kalimat utama paragraf pertama yaitu tentang apa tadi baca tadi? Pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Maka gagasan pokok paragraf pertama adalah pawai budaya menarik perhatian warga kampung Babakan. Di paragraf kedua, kita lihat. Bisa baca di depan? Lanjut, paragraf yang ketiga. Gagasan pokok paragraf kedua ini, adapun kalimat utama paragraf kedua yaitu budaya Maluku sangat unik dan menarik. Dan sudah dibaca tadi ya? Sekarang setelah mendengar video, gagasan pokok dan gagasan pendukung tentang pawai budaya tadi, kita diskusi ya, bagi dalam kelompok. Langsung berhadapan ya. Berapa kelompok kemarin? Punya kelompok langsung balik diskusi. Yang menjadi presiden langsung balik ke satu. Ada sesuatu yang telah dibagikan, silakan kerja ya. Soal KPD tadi. Lanjut lagi yang satu, berapa nomor tadi? Berapa nomor tadi? 3 nomor ya? Silakan kerja. Kelompok kemarin kelompok apa tadi? Mawar. Kelompok kedua? Harimau. Kelompok ketiga? Matahari ya. Silakan kerja. Silakan berdiskusi, tanya pendapat teman-teman, terus kerja kelompok. Satu orang yang tulis pendapat yang lain sampaikan di teman. Jangan lupa nama ya. Nama belum dua, paling
kelompok matahari. Nama kelompok jangan lupa ya, tulis bentar ya. Oke, sudah. Tanya pendapat teman yang lain juga ya, jangan kerja sendiri. Sudah? Sudah belum? Jawab sesuai dengan apa yang kita tuang bertiga tadi, gagasan pokok dan gagasan pendukung tadi. Terus dengan bacaan tadi, pawai budaya. Sudah? Ya. Sudah. Kalau sudah, lihat baik-baik jawabannya, nomornya. Ada kelompoknya sudah? Ada yang belum? Yang belum silakan lanjut kerjanya. Yaitu baik, menulis hurufnya agak bagus, jangan kotor.
Oke sudah. Ada yang sudah? Ya. Kelompok malam sudah belum? Sudah. Kelompok matahari? Kalau sudah dikumpulkan ya? Ada presentasi ya? Kelompok yang maju duluan, kelompok mawar bisa maju depan tidak? Langsung baca situ ya. Maju depan. Siapa yang maju depan? Ketuanya ya, nanti. Yang lain yang belum dapat giliran, dengar. Tadi apa baik? Sudah? Ya. Kalau sudah, masing-masing kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan semua pekerjaannya. Ayo. Kelompok mawar disanting kelompok harimau. Harimaunya geraknya agak cepat. Matahari. Kita yang lain dengar ya. Kelompok mana yang duluan? Tadi, ya. Silakan. Gagasan pokok yang terdapat di setiap paragraf. Paragraf pertama. Gagasan pokok paragraf pertama adalah pawai budaya menarik perhatian warga kampung Babakan. Paragraf kedua. Gagasan pokok paragraf kedua adalah pawai budaya juga menampilkan budaya Maluku yang menarik. Paragraf ketiga. Gagasan pokok paragraf ketiga adalah pawai budaya memperkenalkan budaya Bali yang menarik. Paragraf keempat. Gagasan pokok paragraf keempat adalah pawai budaya juga memperkenalkan budaya Toraja yang menarik. Paragraf kelima. Gagasan pokok paragraf kelima adalah pawai budaya berfungsi untuk memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia. Itu masih jawaban yang nomor 1 ya? Ya. Mungkin ada perbedaan? Teman-teman yang ketika tadi sama tidak? Sama. Kelompok yang berikut masih tentang nomor 1 ya? Yaitu gagasan pokok yang terdapat di setiap paragraf. Paragraf pertama. Gagasan pokok paragraf pertama adalah pawai budaya menarik perhatian warga kampung Babakan. Paragraf kedua. Gagasan pokok paragraf
budaya berfungsi untuk memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia. Sudah? Itu jawaban yang nomor 1. Ada persamaan dengan teman-teman yang lain? Yang kelompok ketiga. Ini masih nomor 1 ya? Silakan. Paragraf pertama. Gagasan pokok paragraf pertama adalah lawan budaya menarik perhatian warga kampung Babakan. Paragraf kedua. Gagasan pokok paragraf kedua adalah lawan budaya juga menampilkan budaya Maluku yang menarik. Paragraf ketiga. Gagasan pokok paragraf ketiga adalah lawan budaya memperkenalkan budaya Bali yang menarik. Paragraf keempat. Gagasan pokok paragraf keempat adalah lawan budaya juga memperkenalkan budaya Toraja yang menarik. Paragraf kelima. Gagasan pokok paragraf kelima adalah lawan budaya berfungsi untuk memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia. Baik, sudah dengar semua? Mungkin ada persamaan dan perbedaan barangkali? Sudah mengerti? Sudah. Salah atau benar apa yang dijawab oleh ketiga-tiga kelompok nih? Benar. Tepuk tangan dulu. Nomor yang kedua. Tadi yang pertama tadi nomor 1 yang dimulai oleh kelompok Mawar. Sekarang nomor 2 dimulai oleh kelompok Harimau. Silakan. Paragraf pertama. Gagasan pendukung paragraf pertama adalah Udin dan teman-teman melihat pawai budaya di alun-alun kampung Babakan. Paragraf kedua. Gagasan pendukung paragraf kedua adalah gagasan baju adat Maluku. Paragraf ketiga. Gagasan pendukung paragraf ketiga adalah menjelaskan alat musik tradisional Bali. Paragraf keempat. Gagasan pendukung paragraf keempat adalah penjelasan baju adat Toraja. Paragraf kelima. Gagasan pendukung paragraf kelima adalah Udin dan teman-temannya senang melihat pawai budaya dan mengenal kebudayaan Indonesia. Sudah selesai? Yang teman-teman yang lain sudah semua? Ada perbedaan? Yang punya kamu yang lain tadi? Langsung? Sama ya? Langsung nomor 2 untuk kelompok ketiga dulu. Paragraf pertama. Gagasan pendukung paragraf pertama adalah Udin dan teman-temannya melihat pawai budaya di alun-alun kampung Babakan. Paragraf kedua. Gagasan pendukung paragraf kedua adalah penjelasan baju adat Maluku. Paragraf ketiga. Gagasan pendukung paragraf ketiga adalah penjelasan alat musik tradisional Bali. Paragraf keempat. Gagasan pendukung paragraf keempat adalah penjelasan baju adat Toraja. Paragraf kelima. Gagasan pendukung paragraf kelima adalah Udin dan teman-temannya senang melihat pawai budaya dan mengenal kebudayaan Indonesia. Sudah selesai? Itu jawaban nomor 2 untuk kelompok 3. Mungkin ada perbedaan? Ada tidak? Tidak. Sama. Jawaban nomor 2 untuk kelompok 1. Silakan. Paragraf pertama. Gagasan pendukung paragraf pertama adalah Udin dan teman-teman melihat pawai budaya di alun-alun kampung Babakan. Paragraf kedua. Gagasan pendukung paragraf kedua adalah menjelaskan baju adat Maluku. Paragraf ketiga. Gagasan pendukung paragraf ketiga adalah penjelasan alat musik tradisional
Sekarang jawaban yang disampaikan oleh ketiga kelompok kita yang anggota yang lain sudah dengar. Apakah ada perbedaan atau tidak? Hah? Sama semua ya? Tepuk tangan untuk nomor 2 dulu. Lanjut nomor yang ketiga. Mulai dari kelompok pertama. Keberagaman budaya di Indonesia dapat dilihat dari rumah adat, pakaian adat, tarian adat, senjata tradisional, bahasa daerah, seni pertunjukan atau teater rakyat, upacara adat, alat musik, dan lagu daerah. Itu jawaban nomor 3 ya. Identifikasi keanekaragaman budaya bangsa sesuai dengan isi bacaan. Itu jawaban yang disampaikan oleh kelompok 1. Benar atau salah? Benar. Oke, kita lanjut ke kelompok 2 untuk jawaban nomor 3. Keberagaman budaya di Indonesia dapat dilihat dari rumah adat, pakaian adat, tarian adat, senjata tradisional, bahasa daerah, seni pertunjukan atau teater rakyat, upacara adat, alat musik, dan lagu daerah. Itu jawaban yang disampaikan oleh kelompok 2. Benar atau salah? Benar. Kita tepuk tangan dulu. Sekarang kita mendengar jawaban yang disampaikan oleh kelompok 3, khususnya nomor 3. Silakan. Keberagaman budaya di Indonesia dapat dilihat dari rumah adat, pakaian adat, tarian adat, senjata tradisional, bahasa daerah, seni pertunjukan atau teater rakyat, upacara adat, alat musik, dan lagu daerah. Sudah dengar jawaban dari kelompok 3? Sudah. Mungkin ada perbedaan? Sudah. Ada perbedaan? Iya. Salah atau benar? Benar. Kita tepuk tangan dulu. Oke, pekerjaan ini dikumpulkan. Itu guru kasih nilai. Silakan kembali. Tepuk tangan dulu untuk mereka. Sekarang sampai di sini. Setelah kita menyimak video pengertian gagasan pokok, pengertian gagasan pendukung, dan diskusi kelompok tadi yang dilaksanakan, tentang gagasan pokok yang terdapat di setiap paragraf dan gagasan pendukung yang terdapat di setiap paragraf. Yang ketiga, identifikasi keanekaragaman budaya bangsa sesuai dengan isi bacaan. Sampai di sini siapa yang belum mengerti? Siapa? Sebut nama siapa? Feby. Feby, engkau belum mengerti yang mana? Feby belum mengerti tentang gagasan pokok. Mungkin di antara teman-teman lain yang bisa menjawab. Saya, Pak. Silakan Texas. Gagasan pokok adalah ide utama yang terdapat di dalam suatu teks bacaan. Gagasan pokok adalah ide utama yang terdapat dalam satu teks bacaan. Feby bisa mengerti? Coba cek ulang lagi sekali. Gagasan pokok adalah ide utama yang terdapat di dalam suatu teks bacaan. Salah atau benar apa yang dijawab oleh si Texas? Benar. Anggota kelompok yang lain, salah atau benar? Benar. Tepuk tangan dulu. Setelah Feby, Saya, Pak. masih ada kelompok lain atau teman-teman lain yang belum mengerti tentang materi yang kita tadi tentang gagasan pokok. Siapa tadi? Saya, Pak. Nama siapa? Dewan. Delan. Delan berbicara tentang apa? Saya mau bertanya. Saya belum mengerti tentang fungsi gagasan pokok. Delan belum mengerti tentang fungsi gagasan pokok. Mungkin setelah mendengar penjelasan guru dan penjelasan teman-teman tadi, siapa yang bisa menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh teman
Ulang sekali lagi Santi. Pelan-pelan. Gagasan pokok berfungsi untuk memberikan ide awal tentang suatu teks bacaan sehingga pembaca lebih mudah memahami teks. Sehingga pembaca lebih mudah memahami teks. Jadi bagaimana dengan jawaban yang disampaikan oleh Santi? Bisa mengerti? Bisa. Benar atau salah yang disampaikan oleh Santi? Nah. Oke, tepuk tangan dulu. Siapa lagi sampai dengan penjelasan yang disampaikan oleh teman Texas dan Santi? Siapa lagi yang mau bertanya? Saya Pak, Silakan Rasti. saya mau bertanya. Saya belum mengerti tentang gagasan pendukung. Rasti belum mengerti tentang gagasan pendukung. Mungkin di antara teman-teman tadi yang setelah mendengar penjelasan guru dan setelah mendengar penjelasan yang disampaikan oleh teman-teman, siapa yang bisa membantu untuk menjawab? Oke, Asmin, silakan. Tentang gagasan pendukung adalah ide-ide tambahan yang menjelaskan dan mendukung gagasan pokok dalam sebuah paragraf. Ulangi sekali lagi, baca ke besar. Sedangkan gagasan pendukung adalah ide-ide tambahan yang menjelaskan dan mendukung gagasan pokok dalam sebuah paragraf. Ide-ide tambahan yang menjelaskan dan mendukung gagasan pokok dalam sebuah paragraf. Bisa mengerti, sahabat? Rasti bisa mengerti, Rasti? Bisa. Banyak besar apa yang disampaikan oleh Asmin? Benar. Tepuk tangan dulu. Mungkin ada pertanyaan lain lagi? Tidak ada lagi ya? Kalau memang tidak ada, apa yang disampaikan oleh yang dijelaskan oleh guru tadi dan yang apa yang disampaikan oleh teman-teman tadi, sudah mengerti? Sudah. Kalau begitu, kalau anak-anak tidak bisa atau tidak lagi ada pertanyaan, Pak Guru mau bertanya. Mau tidak Pak Guru yang bertanya? Mau. Jangan takut, jawab ya. Pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang pertama. Yang mau menjawab silakan angkat tangan dan menjawab ya. Jangan takut. Masih semangat? Masih. Yang pertama. Bagaimana bunyi gagasan pokok yang terdapat dalam teks bacaan pawai budaya pada paragraf pertama? Sekali lagi dulu, sahabat dulu. Bisa mengerti pertanyaan yang lagi dulu ya? Bagaimana bunyi gagasan pokok yang terdapat dalam teks bacaan pawai budaya pada paragraf yang pertama? Saya Pak. Silakan Dimas. Gagasan pokok paragraf pertama adalah pawai budaya menarik perhatian warga kampung Babakan. Gagasan pokok paragraf pertama yaitu pawai budaya menarik perhatian warga kampung Babakan. Benar atau salah? Benar. Tepuk tangan untuk Dimas dulu. Pertanyaan yang kedua. Tadi Dimas yang menjawab. Sekarang pertanyaan yang kedua. Siapa yang mau menjawab pertanyaan yang kedua? Guru bertanya, dia punya pertanyaan. Bagaimana bunyi gagasan pokok yang terdapat dalam teks bacaan pawai budaya pada paragraf yang kedua? Saya Pak. Paragraf yang kedua, silakan. Gagasan pokok paragraf kedua adalah pawai budaya juga menampilkan budaya Maluku yang menarik. Paragraf kedua, pawai budaya juga menampilkan budaya Maluku yang menarik. Benar atau salah? Benar. Tepuk tangan dulu. Pertanyaan yang ketiga.
bunyi gagasan pokok yang terdapat dalam teks bacaan pawai budaya paragraf yang ketiga? Saya Pak. Nama siapa? Lydia. Lydia. Silakan Lydia menjawab. Gagasan pokok paragraf ketiga adalah bahwa budaya memperkenalkan budaya Bali yang menarik. Paragraf ketiga yaitu gagasan pokoknya menjelaskan tentang pawai budaya Bali yang menarik. Benar atau salah? Benar. Ayo tepuk tangan dulu ya. Tetap semangat ya. Nomor yang berikut. Siapa yang menjawab nomor berapa? Aku tanya dulu ya. Bagaimana bunyi gagasan pokok yang terdapat dalam teks bacaan pawai budaya pada paragraf yang keempat? Saya Pak. Silakan. Gagasan pokok paragraf 4 adalah pawai budaya juga memperkenalkan budaya Toraja yang menarik. Pada paragraf gagasan pokok yang keempat tentang pawai budaya paragraf 4 yaitu menampilkan budaya Toraja yang menarik. Benar atau salah? Benar. Tepuk tangan dulu. Tepuk semangat ya. Ya. Nomor yang kelima. Bagaimana bunyi gagasan pokok yang terdapat dalam teks bacaan pawai budaya pada paragraf yang kelima? Saya Pak. Sebut nama dulu. Tiara. Tiara, silakan. Gagasan pokok paragraf kelima adalah pawai budaya berfungsi untuk memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia. Gagasan pokok yang terdapat dalam bacaan pawai budaya pada paragraf kelima yaitu ingin memperkenalkan budaya bangsa Indonesia. Tepuk tangan dulu. Pertanyaan yang berikut, yang terakhir. Apa saja yang termasuk dalam keanekaragaman budaya? Apa saja yang termasuk dalam keanekaragaman budaya? Angkat tangan sebut nama dulu. Saya Pak Mira. Nah, silakan Mira. Agama, pakaian adat, adat istiadat, rumah adat, makanan pokok daerah setempat, lagu daerah, tarian daerah, bahasa daerah. Coba ulang sekali lagi, apa saja yang termasuk dalam keanekaragaman budaya? Agama, pakaian adat, adat istiadat, rumah adat, makanan pokok daerah setempat, makanan pokok daerah setempat, lagu daerah, dan tarian daerah, terus bahasa daerah. bahasa daerah. Salah atau benar? Benar. Kita tepuk tangan dulu. Baik. Setelah kita Guru sudah bertanya, kamu sudah menjawab. Kita masuk yang berikut. Tadi yang disampaikan oleh jawaban yang disampaikan oleh Asmin tadi. Asmin itu siapa tadi? Jawab pertanyaan lagi dulu yang nomor pertama tadi. Kita ingin mengulang lagi dulu ya. Bagaimana bunyi gagasan pokok yang terdapat dalam teks bacaan pawai budaya paragraf pertama? Tadi siapa yang jawab tadi? Saya Pak. Coba yang teman lain ya. Tetap. Silakan. Pelan-pelan ya. Gagasan pokok paragraf pertama adalah pawai budaya menarik perhatian warga kampung Babakan. Udah lagi? Gagasan pokok paragraf pertama adalah pawai budaya menarik perhatian warga kampung Babakan. Pawai budaya menarik perhatian kampung Babakan. Itu
pawe budaya bunyi gagasan pokok yang terdapat dalam bacaan paragraf yang pertama. Paragraf kedua tadi, siapa yang jawab nomor 2 tadi? Masih apa tadi jawabannya? Masih bisa mengerti tadi? Bagaimana bunyi gagasan pokok yang terdapat dalam teks bacaan pawe budaya paragraf kedua? Gagasan pokok paragraf kedua adalah pawe budaya juga menampilkan budaya Maluku yang menarik. Paragraf kedua yaitu gagasan pokok. Gagasan pokoknya gagasan berapa tadi? Hah? Gagasan pendukung. Adapun dalam paragraf kedua yaitu budaya Maluku sangat unik dan menarik. Gagasan pokok paragraf kedua adalah pawe budaya yang menampilkan budaya Maluku yang menarik. Itu jawaban yang disampaikan oleh siapa tadi? Nomor 3, ulang lagi ya sampai ada yang lupa. Yang ketiga, bisa lihat di depan ya? Bisa ya? Adapun kalimat utama paragraf ketiga yaitu budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. Maka gagasan pokok paragraf ketiga adalah pawe budaya yang memperkenalkan budaya Bali yang menarik. Kita lihat yang keempat, paragraf keempat. Adapun kalimat dalam utama paragraf keempat yaitu budaya Toraja sangat menarik untuk dipelajari. Maka gagasan pokok paragraf keempat adalah pawe budaya juga memperkenalkan budaya Toraja yang menarik. Yang kelima, adapun kalimat utama paragraf kelima yaitu kebudayaan Indonesia memang sangat beragam, kaya dan mengagumkan. Maka gagasan pokok paragraf keempat adalah pawe budaya berfungsi untuk memperkenalkan keragaman budaya bangsa Indonesia. Ya berikut, kita teman dulu. Gagasan pendukung bacaan pawe budaya paragraf pertama. Biasanya gagasan pendukung berada di dalam kalimat penjelas dan berfungsi untuk memperjelaskan dan mendukung gagasan pokok. Gagasan pendukung paragraf pertama adalah Udin dan teman-teman melihat pawe budaya di alun-alun kampung Babakan. Paragraf kedua, gagasan pendukung paragraf kedua adalah penjelasan baju adat Maluku. Bisa mengerti ya? Paragraf ketiga, gagasan pendukung paragraf ketiga adalah penjelasan alat musik tradisional Bali. Paragraf keempat, gagasan pendukung paragraf keempat adalah penjelasan baju adat Toraja. Mungkin sampai sini sudah mengerti belum? Sudah. Kalau sudah mengerti, kita speaking dulu ya. Mau tidak? Oke, silakan berdiri dulu. Goyang semua ya.
Sekarang perhatikan depan ya. Setelah kita X breaking, sudah semangat ya? Masih semangat ya? Sekarang kita perhatikan di depan. Ada rangkaian soal evaluasi. Turuannya, jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar. Yang pertama, apa yang kalian ketahui tentang gagasan pokok? Yang kedua, apa yang kalian ketahui tentang gagasan pendukung? Yang ketiga, apa saja yang termasuk dalam keanekaragaman budaya bangsa? Silakan kerja. Kerja sesuai yang dijelaskan oleh guru tadi ya. Sudah? Kalau sudah kita kumpul. Ayo kita kumpul ke depan. Mari, taruh sini. Sini. Ayo. Oke, jangan lupa nama. Ayo yang lain cepat. Ayo cepat. Agak cepat sedikit. Tadi sampai tadi, dijelaskan tadi. Karena yang kumpul di sini. Siapa yang belum kumpul? Ayo cepat. Oh ya, sudah selesai. Yang belum selesai, yang sudah selesai itu cepat ke sana. Yang sudah kumpul, yang belum kumpul cepat kerja.
Ya, 2 orang terkumpul sudah? Pasti? Mari. Atas itu. Ayo, Mia. Setelah evaluasi, remedial ya, soal remedial. Perhatikan Bapak tuh, bisa baca tidak? Yang pertama, jelaskan pengertian gagasan pokok dan fungsinya. Yang kedua, jelaskan pengertian gagasan pendukung dan fungsinya. Yang ketiga, amati sajakah yang termasuk dalam keanekaragaman budaya bangsa. Pengayaan di bawah, amatilah keadaan di sekitar tempat tinggalmu dan tulislah keanekaragaman yang ada di sekitar tempat tinggalmu. Kelompok harimau. Kelompok mawar. Kelompok matahari. Rasti. Ada lembaga. Kemudian Noni. Tiara. Orang Maringau. Kelompok harimau. Martasino. Siapa yang tidak nama? Yang tidak nama saja. Nama. Martinus Pani. Ini catat ya, kerja di rumah ya. Catat dulu, catat ini dulu. Remedial kerja di rumah. Jangan lupa, satu, jelaskan pengertian gagasan pokok dan fungsinya. Yang kedua, jelaskan pengertian gagasan pendukung dan fungsinya. Yang ketiga, apa saja yang termasuk dalam keanekaragaman budaya bangsa. Pengayaan, amatilah keadaan di sekitar tempat tinggalmu dan tulislah keanekaragaman yang ada di sekitar tempat tinggalmu. Itu tadi cepat sedikit ya. Sudah? Sudah nih? Soal tadi sudah? Catat dulu. Catat dulu. Jelaskan pengertian gagasan pokok dan fungsinya. Yang kedua, jelaskan pengertian gagasan pendukung dan fungsinya. Tiga, apa saja yang termasuk dalam keanekaragaman budaya bangsa. Yang berikut pengayaan di bawah. Amatilah keadaan di sekitar tempat tinggalmu
dan tulislah keanekaragaman yang ada di sekitar tempat tinggalmu. Saya ulang sekali lagi di bawah yang kurang terang itu. Amatilah keadaan di sekitar tempat tinggalmu dan tulislah keanekaragaman yang ada di sekitar tempat tinggalmu. Sudah? Sudah? Jelaskan pengertian gagasan pokok dan fungsinya. Jelaskan pengertian gagasan pendukung dan fungsinya. Tiga, apa sajakah yang termasuk dalam keanekaragaman budaya bangsa? Pengayaan. Amatilah keadaan di sekitar tempat tinggalmu dan tulislah keanekaragaman yang ada di sekitar tempat tinggalmu. Sudah? Ini untuk dikerjakan di rumah ya. Oke. Kita masuk yang berikut. Ini penutup ya. Saya ingat lagu ini. Ayo, hari dulu. Pancasila, aku proklamasi sedia bertuan
Oke, terima kasih. Baik. Anak-anak, pelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Jangan lupa kerjakan PR remedial yang ada tadi yang diberikan oleh guru. Kita akan ketemu lagi di pelajaran yang akan datang. Mari kita berdiri untuk menutup kegiatan kita dengan berdoa. Teman-teman, marilah kita mengambil sikap berdoa dalam nama Bapa, Bapa dan Kudus. Amin. Doa tobat. Tuhan yang Maha Rahim, aku menyesal atas dosa-dosaku, sebab aku telah menghukum, terutama setelah menghina Engkau, yang Maha Murah dan Maha Baik bagiku. Aku benci akan segala dosa dan berjanji dengan pertolongan rahmat-Mu, hendak memperbaiki hidupku dan jangan berbuat dosa lagi. Ya Tuhan, kasihlah orang berdosa ini. Dalam nama Bapa, Bapa dan Kudus. Amin. Siap bersalam. Selamat siang, Pak. Selamat siang semua.